Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggi Septianti Putri dan rekan saya Intan Nuraini dari kelas 12 MA Mukmin Cendekia. Nah, kami akan mempresentasikan mapel SKI yang bertema sebab-sebab Islam cepat berkembang di Indonesia dan hikmah sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Baiklah, penjelasannya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu sebab-sebab agama Islam cepat berkembang di Indonesia. Sekitar permulaan abad ke-15, Islam telah memperkuat kedudukannya di Malaka, pusat rute perdagangan Asia Tenggara juga, yang kemudian melebarkan sayapnya ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Pada permulaan abad tersebut, Islam sudah bisa menjejakkan kakinya ke Maluku dan yang terpenting ke beberapa kota perdagangan di Mesir, utara Pulau Jawa yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, yakni permulaan abad ke-1914, dengan masuknya Islamnya penguasa Kerajaan Mataram, yaitu Sultan Agung, kemenangan agama tersebut hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Beberapa dengan masuknya Islam ke negara di bagian dunia lainnya, yakni kekuatan militer. Masuknya Islam ke Indonesia itu juga dengan cara damai, disertai dengan jiwa toleran dan saling menghargai antara penyebar dan pemeluk agama baru dengan penganut-penganut agama lama, yaitu Hindu-Buddha. Nah, baik teman-teman, di sini ada beberapa hal yang menyebabkan agama Islam cepat berkembang di Indonesia. Menurut Dr. Adil Muhyiddin Al-Alusi, seorang penulis sejarah Islam dari Timur Tengah, yang menyatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan agama Islam cepat berkembang di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor agama. Faktor agama yaitu kaidah Islam itu sendiri serta dasar-dasarnya yang memerintah untuk menjunjung tinggi kepribadian dan meningkatkan harakat serta martabatnya. Nah, jadi faktor agama ini akidah Islam itu sendiri serta dasar-dasarnya memerintahkan untuk menjunjung tinggi kepribadian, harakat dan martabatnya. Selain itu juga menghapuskan kekuasaan kelas rohaniawan seperti Brahmana dalam sistem kasta yang diajarkan Hindu. Masyarakat diyakinkan juga bahwa Islam ini memandang semua lapisan masyarakat sama kedudukannya. Nah, jadi kedudukannya itu sama, tidak ada yang beda-beda. Nah, tidak ada yang lebih utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali karena takwanya. Selain itu, para sufi juga membantu memasyarakatkan Islam di Indonesia. Nah, jadi karena faktor agama ini, masyarakat itu diyakinkan bahwa Islam itu memandang semua lapisan masyarakat karena kedudukannya itu sama, tidak dibeda-bedakan, karena yang lebih utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu beribadah. Yang kedua yaitu faktor politik. Faktor politik diwarnai oleh pertarungan dalam negeri antara negara-negara penjajah dan penguasa-penguasa Indonesia. Nah, hal ini juga tersebut mendorong para penguasa, bangsawan, dan pejabat untuk menganut agama Islam yang dipandang sebagai senjata ampuh untuk melawan dan menumbangkan kekuatan Hindu. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomis. Nah, faktor ekonomis ini juga pertama kali diperankan oleh para pedagang yang menggunakan jalur laut. Perjalanan tersebut meliputi kepulauan Indonesia hingga melampaui perairan Indonesia ke Cina. Nah, yang dimaksud faktor ekonomis ini yaitu yang pertama kali diperankan oleh pedagang, yaitu menggunakan jalur laut untuk
untuk perkembangan agama Islam di Indonesia. Nah, ini di sini juga tadi ada perairan ke Cina, India, dan Teluk Arab atau Persia. Nah, faktor ini juga merupakan pendukung utama bea masuk yang besar bagi pelabuhan-pelabuhan yang disinggahinya, baik yang menyangkut barang-barang masuk maupun barang-barang yang keluar. Nah, baik teman-teman, di sini juga ada beberapa faktor yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang cepat di Indonesia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu syarat untuk masuknya agama Islam sangatlah mudah. Seseorang hanya butuh mengucapkan kalimat syahadat untuk secara resmi menganut agama Islam. Nah, jadi syarat yang pertama ini adalah syarat yang paling gampang. Dengan orang mengucapkan kalimat syahadat, dia sudah bisa memasuki agama Islam secara resmi. Yang kedua yaitu agama Islam tidak mengenal sistem pembagian masyarakat berdasarkan kasta. Nah, di dalam ajaran Islam ini tidak dikenal adanya perbedaan golongan dalam masyarakat. Jadi setiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu penyebaran agama Islam dilakukan dengan jalan yang relatif damai tanpa melalui kekerasan. Nah, yang ketiga ini penyebaran agama Islam itu menggunakan cara yang sangat relatif, cara yang sangat baik dengan tidak menggunakan kekerasan untuk mudahnya mengenalkan agama Islam kepada masyarakat. Yang keempat yaitu sifat bangsa Indonesia yang ramah, tamah, memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Nah, yang keempat ini sifat bangsa Indonesia itu sangat ramah, sehingga dia memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Yang kelima, upacara-upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. Nah, jadi upacara Islam ini dia sangat sederhana, tidak seperti agama-agama lain. Baik, teman-teman, tadi adalah penjelasan dari saya, yaitu tentang sebab-sebab Islam cepat berkembang di Indonesia. Semoga ilmu ini bermanfaat. Selanjutnya, hikmah sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Setelah memahami bahwa perkembangan Islam di Indonesia memiliki warna atau ciri yang khas dan memiliki karakter tersendiri dalam penyebarannya, kita dapat mengambil hikmah sebagai berikut. 1. Islam membawa ajaran yang berisi kedamaian. 2. Memperkaya dalam bentuk arsitektur bangunan seperti masjid sebagai tempat ibadah. 3. Penyebaran ajaran Islam di Indonesia adalah pribadi yang tangguh dan bekerja keras. 4. Terjadi akulturasi antara budaya Islam dan kebudayaan lokal, meskipun Islam tetap memiliki batasan dan secara tegas tidak boleh bertentangan dengan ajaran dasar dalam Islam. 5. Mengetahui dan memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 6. Menjadi cermin untuk memicu kehidupan yang lebih baik. 7. Hasil karya ulama berupa buku dijadikan sumber pengetahuan. Nah, itulah penjelasan sejarah kebudayaan Islam kelas 12 MA Mumi Cendekia. Dari kami, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.